Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Puja Widigda, SPD MPDT, dosen program studi D3 Teknologi Mesin Politeknik Semen Indonesia, Gresik, Jawa Timur. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Perawatan Mesin. Video ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT unsur pengajaran sesuai yang diminta dalam sertifikasi dosen 2025. Dalam mata kuliah teknik perawatan mesin ini, mahasiswa akan diperkenalkan tentang metodologi perawatan dalam dunia industri. Secara umum, pada mata kuliah teknik perawatan mesin ini akan membahas tentang macam-macam perawatan, pencegahan korosi, perawatan bantalan, perawatan roda gigi, perawatan sabuk, perawatan rantai, perawatan kopling, perawatan pompa, perawatan pipa, perawatan motor bakar, perawatan mesin perkakas, perawatan mesin industri, perawatan pesawat angkat, serta inspeksi. Seluruhnya akan dirupakan dalam materi yang berkesinambungan satu dan lainnya, yang menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah teknik perawatan mesin. Adapun bahan pustaka yang digunakan, buku perawatan mesin karya Suparlan tahun 2019, terbitan ITB Press Bandung. Buku sistem dan manajemen pemeliharaan karya Ansori dan Mustajib tahun 2020, terbitan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Buku pedoman praktis manajemen perawatan mesin industri, edisi revisi, karya Sudrajat dan Rahmatullah tahun 2020, terbitan Revika Aditama Bandung. Capaian pembelajaran dari mata kuliah teknik perawatan mesin ini adalah pada akhir mata kuliah teknik perawatan mesin ini, mahasiswa semester 2 teknologi mesin mampu merencanakan dengan sistematis menggunakan bahasa standar dalam melaksanakan kegiatan operasional pemeliharaan mesin sesuai standar industri. Setiap materi yang disampaikan memiliki keterkaitan untuk menunjang tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah teknik perawatan mesin. Pada minggu pertama diberikan materi dengan pokok bahasan, mampu menjelaskan fungsi perawatan mesin dan jenisnya. Adapun sub capaian pembelajaran minggu pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar perawatan mesin. Sistem pembelajaran dalam perkuliahan teknik perawatan mesin ini yaitu dengan sistem tatap muka terjadwal, sinkronus, secara luring dan dikombinasikan moda daring melalui aplikasi Ciakat Polteksi yang terintegrasi dengan aplikasi Edlink dan Google Classroom. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan teknik perawatan mesin ini yaitu dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, tutorial, dan tugas. Intensitas interaksi antara dosen dan mahasiswa diperhatikan. Materi yang diberikan menggunakan referensi update dan mudah dipahami. Materi yang bersifat konsep akan diberikan dengan sistem ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Sedangkan beberapa materi yang sifatnya perlu keterampilan perhitungan akan diberikan tutorial terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tugas, latihan, serta diskusi. Materi yang bersifat praktek akan diberikan dengan sistem tutorial, kemudian diberikan kesempatan praktek mengikuti job sheet, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan evaluasi. Metode yang dapat diselesaikan dengan bantuan software, selain diberikan tutorial, pengerjaan manual juga diberikan tutorial menggunakan software untuk menunjang kecepatan penyelesaian masalah di dunia industri. Materi perkuliahan selalu di-share lebih awal melalui Google Classroom, sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi terlebih dahulu sebelum waktu perkuliahan. Perkuliahan dimulai dengan review materi pertemuan sebelumnya dan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang logis untuk memancing antusias mahasiswa. Beberapa kali diberikan mini kuis dadakan untuk menguji pemahaman mahasiswa. Sebagai bahan evaluasi, sebisa mungkin diberikan tugas, baik tugas kelas maupun tugas untuk dikerjakan di rumah dengan batas waktu pengumpulan yang sudah dijadwalkan. Hal tersebut bertujuan untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Sistem penilaian dalam mata kuliah teknik perawatan mesin ini sesuai dengan RPS, yaitu dalam bentuk diskusi kelas, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Setiap penilaian yang diberikan telah direncanakan bobotnya dalam RPS. Penilaian yang diberikan mempertimbangkan ranah berpikir kognitif domain, ranah nilai atau sikap afektif domain, dan ranah keterampilan psikomotorik domain. Dalam perkuliahan diberikan mini kuis dan mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjawab secara langsung. Setiap tugas memiliki perintah yang jelas dan penilaian sesuai dengan kriteria. Pembelajaran selalu dievaluasi setiap 3 pekan.
sehingga para mahasiswa memahami mata kuliah dengan baik. Nilai selalu diumumkan lebih awal secara terbuka dan mahasiswa diperkenalkan untuk meminta klarifikasi atas nilai yang diperoleh. Selain itu, juga dapat diberikan perbaikan nilai dengan berbagai pertimbangan. Demikian penjelasan mata kuliah teknik perawatan mesin yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi informasi yang diperlukan dalam dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT unsur pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di kesempatan pagi hari ini sesuai jadwal, bahwasanya kita akan melakukan pembelajaran tentang perawatan mesin. Mata kuliah kita adalah teknik perawatan mesin. Sebagaimana teknik perawatan mesin itu di pertemuan pada pertama kali ini itu kita akan membahas itu ya. Pertama kita harus mampu menjelaskan fungsi perawatan mesin dan jenisnya. Yang kedua, subcapeannya adalah pembelajaran yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar perawatan mesin. Ya. Kalian tahu tentang perawatan mesin itu? Tahu. Apa? Coba, Mas. Pertama ya, perawatan mesin itu bisa menjaga performa mesin tetap optimal saat bekerja, Pak. Jadi pada saat bekerja mesin itu tidak mengalami gangguan yang menyebabkan harus stop terlebih dahulu, kan bisa mengganggu saat produksi gitu, Pak. Bagus sekali. Berarti ini sudah membaca atau tahu dari mana bisa mengetahui tentang perawatan mesin? Sebelumnya setelah pelajari sama Bapak juga. Oh ya, terima kasih. Sama Pak. Mungkin ada yang pendapat yang lainnya? Menambahkan, Pak. Ya. Perawatan mesin itu adalah rangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperpanjang umur operasional mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Baik. Terima kasih juga atas pendapat atau materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi dan bisa kita baca di slide, bahwasanya perawatan mesin adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperpanjang umur operasional mesin agar tetap berfungsi dengan baik. Jadi kalau tidak dilakukan perawatan, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Umur mesinnya akan tidak panjang. Belum waktunya rusak, sudah rusak duluan. Semakin lama tidak dilakukan perawatan, maka semakin banyak permasalahan. Sehingga umur mesin yang harusnya misalkan bisa dikatakan 5 tahun, ini tinggal kemungkinan tidak sampai 5 tahun. Jadi ketika kita melakukan perawatan mesin, maka long daripada assurance, dari garansinya itu akan tercapai. Bisa diterima dengan jelas apa yang saya sampaikan? Nanti bisa mencari referensi yang lain. Apa saja tujuan dari perawatan mesin? Coba Mas, tujuan perawatan mesin seperti yang di slide ini. Untuk tujuan perawatan mesin yang pertama itu untuk mencegah kerusakan dengan perawatan preventif. Ya. Yang kedua, menjaga keselamatan operator dan lingkungan kerja yang ada pada lokasi kerja tersebut. Yang ketiga, memperpanjang umur mesin dan peralatan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan aktivitas produksi. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga. Ya, ada 5 tujuan yang saya rangkum. Ini dari referensi yang saya gunakan. Bahasanya tujuan perawatan mesin terpampang ini jelas. Yang pertama adalah mencegah kerusakan sebelum terjadi. Jadi kalau rusak setelah terjadi itu nanti ada lagi perawatannya. Kalau sebelum itu namanya perawatan preventif. Kemudian tujuan kedua adalah meningkatkan efisiensi efektivitas produksi. Kemudian memperpanjang umur mesin dan peralatan. Kemudian menjaga keselamatan operator dan lingkungan kerja. Yang terakhir yaitu mengurangi biaya perbaikan yang tidak terduga. Ini ada yang ditanyakan dengan 5 tujuan perawatan mesin? Belum ya? Ya. Sekarang ke jenis-jenis perawatan mesin. Apa saja jenis perawatan mesin? Mas, apa saja Mas? Yang pertama itu ada perawatan korektif Ya. atau corrective maintenance Ya. dilakukan setelah terjadi kerusakan. Hmm. Lalu ada perawatan preventif atau biasa disebut dengan preventive maintenance dilakukan untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Lalu ada perawatan prediktif atau predictive maintenance menggunakan analisis atau analisa data untuk memperkirakan kapan perawatan diperlukan. Kemudian yang terakhir ada perawatan proaktif atau proactive maintenance menyelesaikan penyebab utama masalah sebelum terjadi kegagalan. Ya, ini jenis-jenis perawatan mesin yang saya rangkum dari referensi. Barangkali
teman-teman ada tambahan dari keempat jenis ini. Yang pertama, corrective maintenance, yaitu dilakukan setelah terjadi rusak. Jadi kalau punya motor rusak bawa ke bengkel itu termasuk tindakan korektif. Kemudian yang kedua adalah preventive maintenance, itu dilakukan mencegah kerusakan. Jadi belum rusak dilakukan perawatan. Kalau bilang orang biasanya diservis gitu ya, servis rutin. Itu termasuk tindakan preventive maintenance. Ya, belum motornya belum apa-apa, nggak rusak kok dibawa ke bengkel. Itu termasuk tindakan melakukan preventive maintenance. Kemudian yang ketiga adalah predictive maintenance. Jadi ini dilakukan menggunakan analisis data untuk memperkirakan kapan perawatan diperlukan. Jadi kalau kita sebagai mekanik itu kita bisa memprediksi, oh ini akinya kurang lebih sebulan lagi akan mengalami penurunan dayanya. Bagaimana cara menentukan dengan alat ukur? Ya, misalkan kita menggunakan analisis getaran, ya dengan analisis ukur dengan mengukur getaran yang diberikan oleh unjuk kerja mesin. Nanti dibandingkan dengan tabel atau data yang pabrikannya. Kemudian proaktif ini menyelesaikan penyebab utama masalah sebelum terjadi kegagalan. Jadi ada 4 ini, umumnya 3, tapi dari referensi ini ada tambahan yaitu proaktif maintenance. Jadi kita harus mencari penyebab utama. Kalau ada masalah misalkan motor ini kok sering terjadi mogok terus, dandani mogok lagi, dandani mogok lagi. Ini harus ketemu penyebab utama motor ini mogok sehingga tidak lagi terjadi mogok lagi gitu. Jadi keempat ini bisa diterima atau mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman? Ya, nanti dicari lagi ya. Banyak jenis-jenis perawatan dengan metode-metode tertentu. Oke, kemudian metode perawatan mesin, di mana di sini perawatan harian, perawatan berkala, dan berbasis kondisi. Ada yang sudah bisa menjelaskan apa yang dimaksud perawatan harian, Mas? Ya. 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 Ya, ini yang rata-rata yang dilakukan dalam perawatan harian. Jadi setiap hari, misalkan kita punya motor itu ya dibersihkan mesinnya ya, kemudian diperiksa pelumasnya, pendinginnya, ya, radiatornya diperiksa, kemudian suaranya didengarkan apakah terjadi yang tidak normal dalam arti tidak biasanya suaranya seperti itu. Jadi ini perawatan harian. Kemudian metode yang kedua adalah perawatan berkala. Apa saja perawatan berkala, Mas, yang dilakukan? Ya, terima kasih Mas. Jadi itu ya, dari perawatan berkala itu bisa dijadwalkan. Oh ya, ini 3 bulan sekali kita harus ganti oli. Kemudian apalagi 5 bulan sekali kita harus ganti sabuk. Misalnya seperti itu. Kalibrasi mesin supaya busi ini harus tetap terjaga, maka jarak daripada mata businya harus dijaga. Atau nanti dilihat apakah dia mengalami kerusakan. Kemudian kondisi, ini apa yang dilakukan? Perawatan berbasis kondisi. Apa Mas? CBM ini condition based maintenance. Jadi dengan kondisi yang ditunjukkan oleh unjuk kerja mesin, kita bisa membaca bahwasanya kerusakan pada mesin itu terjadi. Ini menggunakan sensor dan teknologi monitoring yang mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan. Karena kan mesin sekarang sudah dilengkapi dengan sensor dan monitoring supaya bisa membaca kondisi daripada mesin itu. Nah, ini yang faktornya yang mempengaruhi keefektifan perawatan. Yang pertama adalah kualitas sumber daya. Mungkin bisa dibacakan Mas, apa yang mempengaruhi? Ya. Ya. Perawatan menonjol setiap kegiatan perawatan untuk analisis. Ya, itu faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan dari perawatan mesin seperti yang dibacakan Masnya tadi.
Bagaimana yang pertama adalah sumber daya atau operator teknisi yang harus memiliki pemahaman dengan cara merawat mesin dengan benar. Kemudian yang kedua adalah SOP-nya, adanya prosedur yang jelas untuk merawat mesin itu. Kemudian yang ketiga adalah peralatan teknologi, penggunaan alat bantu seperti yang mungkin sudah kita lakukan, bisa menggunakan termografi, kemudian getaran, kemudian RPM meter, shaft alignment, ya itu termasuk mempengaruhi dari keefektifan dari perawatan mesin kalau didukung dengan peralatan. Kalau tidak adanya peralatan akan tidak efektif melakukan perawatan itu. Jadi dibutuhkan peralatan pendukungnya. Kemudian mesin cukup cadang itu juga menjadi faktor. Kenapa? Kalau nggak ada tersedia cukup cadang, ya, penyediaan cukup cadang ini tidak cukup, ini akan lama kita memperbaiki, kemudian cari spare partnya nggak ada, ini akan mangkrak, ya nggak bisa digunakan, belum jadi, udah diodel-odel gitu ya. Maka harus ada suku cadang. Mungkin ya, ini rusaknya mesinnya, misal motor ya businya ya, mungkin sudah dianalisis businya, ya dicari businya, jangan udah diodel-odel, businya dilepas, udah nyari busi nggak ada, akhirnya nggak dibalikin lagi, kemudian motornya nggak bisa dipakai. Nah, itu misal contoh sederhana. Jadi suku cadang intinya sangat mempengaruhi dari keefektifan perawatan mesin. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi dan catatan perawatan. Perlu sekali kita mencatat daripada pelaksanaan perawatan supaya apa? Setiap kegiatan perawatan ini akan bisa menentukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam melakukan perawatan. Apa saja yang sudah dilakukan pada mesin A, ya, itu tercatat. Kalau tercatat dengan baik kan, oh ini ada riwayatnya. Biasanya mesin ini pernah diganti komponen yang sebagian, atau mungkin pernah diganti seluruhan. Itu ada riwayatnya, jelas. Sehingga perbaikan berikutnya kita tidak salah atau mungkin tidak mencari-cari dari penyebab kerusakan lagi. Jadi itu ya faktornya, maka kita harus antisipasi. Oke, sekarang kita diskusi ya. Nah, ini kan kelompok kecil, maka kita diskusi tentang yang kelompok pertama, perawatan korektif dan preventif. Ya. Kemudian kelompok kedua, prediktif dan proaktif. Ini kelompok pertama, ini kelompok dua gitu. Kemudian jelaskan cara memperbaikinya. Oke, ada kesulitan atau pertanyaan tentang topik diskusi kita? Tidak ya? Oke, mungkin bisa diskusi, silakan dilakukan. Dan kita akan bahas dari sini. Yang pertama ya, yang kedua itu tentang kasus dan proaktif. Dia jelaskan tentang ini. Kedua yang prediktif dan proaktif. Prediktif itu dijelaskan di antaranya, bahwasanya prediktif itu menggunakan peralatan komunikasi, sepeda motor, sepeda ontel di lingkungan kalian. Ayo, silakan ya diskusikan berempat. Kemudian kelompok pertama ya, yaitu kasus perawatan korektif, preventif. Kemudian jelaskan cara memperbaikinya. Ini contoh kasus yang terjadi di lingkungan kalian, misal pada perawatan sepeda motor, sepeda ontel, atau mungkin mesin-mesin produksi yang kurang tua kalau mungkin ada usaha gitu, nggak apa-apa. Oke, waktu diskusinya kurang lebih 2 menit ya, maksimal. Kemudian kita sampaikan hasil diskusinya untuk kita bahas bersama. Di depan perhatikan ya, kelompok 2. Untuk contoh kasus perawatan korektif, yaitu pada mesin diesel mengalami kebocoran pada seal solar. Cara memperbaiki penggantian seal yang baru pada komponen mesin diesel. Yang kedua yaitu perawatan preventif pada mesin diesel dengan adanya pergantian oli secara rutin mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin diesel. Untuk cara mengatasi atau memperbaiki yaitu
dengan mengganti oli secara rutin dengan 3 bulan sekali pada mesin diesel. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Bisa disimak ya tadi. Oke, silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kami yang kita dapat itu untuk kasus perawatan prediktif pada rantai sepeda, pada pemeriksaan tekanan ban. Tekanan ban tuh di ban kadang ada yang kurang gitu Pak. Ya. Nggak sesuai standarnya gitu. Jadi untuk cara memperbaikinya mungkin bisa menambah tekanan anginnya gitu. Ya. Terus untuk kasus perawatan proaktif masih berhubungan dengan ban itu kebocoran ban, gitu. Bocoran halus yang nggak terlihat gitu Pak. Untuk cara memperbaikinya bisa menambal ban tadi. Baik, terima kasih ya kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Oke, sesuai dengan kesepakatan tadi bahwasanya apa yang disampaikan tim kelompok 1 itu harus ditangkap kelompok 2. Sekarang apa yang disampaikan kelompok 1 tadi silakan dijelaskan oleh kelompok 2 apa yang dimaksud perawatan korektif dan preventif. Oke, silakan mungkin dari perwakilan 1 orang atau mungkin kelompok 1 dulu yang bisa menjelaskan, Mas Cahyo. Oke, menyampaikan apa yang disampaikan tadi oleh kelompok 2 akan disampaikan ulang saja. Ya. Jadi contoh kasus kelompok 2 itu pada perawatan prediktif dan proaktif, yaitu pada kasus prediktif yaitu yang kasus pertama yaitu kurang tekanan angin pada ban. Itu cara memperbaikannya itu dengan menggunakan alat pompa angin pada ban untuk menambah tekanan angin pada ban. Dan untuk perawatan yang kedua yaitu proaktif, yaitu kasusnya itu kebocoran pada ban. Nah, dengan cara memperbaikannya itu mencari kebocoran ban dengan menggunakan air sabun. Dengan air sabun kita dapat mengetahui kebocoran pada ban tersebut. Terima kasih. Ya. Mungkin kelompok 2 ada yang ditanggapi dari apa yang sampaikan kelompok 1, apakah benar seperti itu atau mungkin kurang? Benar ya? Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 2, mungkin kelompok 1 bisa disimak ya apa yang disampaikan. Bisa menjelaskan contoh kasus perawatan korektif dan preventif yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1. Contoh kasusnya yang korektif mesin diesel mengalami kebocoran pada seal solar. Cara memperbaikinya penggantian seal yang baru dan komponen mesin diesel. Contoh kasus yang kedua preventif. Mesin diesel jarang adanya pergantian oli secara rutin mengakibatkan kerusakan pada komponen mesin diesel. Cara memperbaiki yaitu dengan mengganti oli secara rutin dengan 3 bulan sekali pada mesin diesel. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin kelompok 1 bisa ditanggapi apakah ada yang kurang atau mungkin. Oke, jadi kita rangkum ya bahasanya yang disampaikan kelompok 1 dan 2 di kasus korektif dan preventif. Di korektifnya bahasanya mesin itu sudah keadaan mati, tidak berfungsi. Ya, dia mencontohkan sebagai contohnya yang dia temui adalah mesin diesel. Jadi mesin diesel itu nggak bisa dipakai, mati ternyata apa? Bocor. Sealnya bocor, ngopos ya. Jadi apa yang ditindakannya yaitu mengganti seal itu. Nah, kemudian preventifnya, kenapa sih kok bisa terjadi sealnya bocor? Oh, ternyata nggak pernah ganti oli. Maka tindakan preventifnya yaitu dengan melakukan pergantian oli secara rutin gitu. Kemudian di kelompok 2 tadi menjelaskan tentang kasus prediktif dan proaktif. Prediktif itu mengetahui kerusakan dengan menggunakan alat ukur supaya kita bisa mencegah kerusakan yang akan terjadi. Apa yang digunakan yaitu dengan alat ukur tekanan ban. Dengan menggunakan alat ukur tekanan ban yang membaca oh tekanan bannya kurang, maka tindakannya yaitu ditambah anginnya. Tetapi tidak berhenti situ. Dengan metode proaktif, dia akan mencari apakah ban ini dalam keadaan baik. Ya, jadi disampaikan bahwasanya dia mencari dengan air sabun. Ketika ada dengan air sabun ada upaya untuk mencari apakah ban ini dalam keadaan bocor atau tidak. Itu tindakan proaktif. Jadi apa yang dijelaskan kelompok 1 dan 2 ini merupakan kasus yang ada di sekitaran kelompok ini yang dikaitkan dengan teori-teori pada pertemuan pertama untuk mata kuliah teknik perawatan mesin ini. Kira-kira sudah dipahami? Sudah. Kalau sudah, kita tes di evaluasinya. Oke, kita kerjakan soalnya ini. Apa yang dimaksud dengan perawatan mesin dan mengapa penting dilakukan. Kemudian 2 sebut dan jelaskan 3 jenis perawatan mesin. Jadi 4 cukup 3 aja. Kemudian apa perbedaan antara perawatan preventif dan prediktif. Oke, silakan dikerjakan mungkin 3 aja soal ini. Nanti kita sampaikan dan kita koreksi kira-kira apa jawabannya yang menjadi jawaban dari teman-teman sekalian sudah memahami sejauh mana materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Waktunya untuk 1, 2, 3 soal mungkin 1 menit ya. Oke, mungkin Anda sudah yang bisa berani menjawab. Oke, silakan Mas. Aplaus untuk Mas Arif. Itu. Ya, Mas Arif.
Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan perawatan mesin dan mengapa penting dilakukan? Perawatan mesin adalah kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga kondisi mesin agar tetap berfungsi secara optimal. Ya. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur mesin, dan menghindari gangguan produksi. Perawatan penting dilakukan karena dapat mengurangi biaya perbaikan besar, meningkatkan efisiensi kerja, serta menjaga keselamatan kerja. Oke. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 jenis perawatan mesin. Yang pertama itu perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan secara terjadwal sebelum terjadi kerusakan, seperti pelumasan dan pengecekan komponen. Yang kedua, perawatan korektif. Perawatan yang dilakukan setelah terjadi kerusakan untuk memperbaiki mesin agar kembali normal. Yang ketiga, perawatan prediktif. Perawatan berdasarkan kondisi data dari mesin seperti getaran atau suhu untuk memprediksi dan mencegah kerusakan sebelum terjadi. Oke, terima kasih Mas Arif sudah menjawab semuanya, borong ya. Jadi luar biasa. Jadi sudah serap dengan baik. Apa yang menjadi maksud dari pembelajaran pada pagi hari ini? Apa yang dimaksud dengan perawatan mesin dan mengapa penting dilakukan? Apa yang menjadi perawatan jawabannya tadi? Bisa dijawab bersama-sama? Apa yang dimaksud dengan perawatan mesin dan mengapa penting dilakukan? Mungkin Mas, ini bisa menjawab? Itu Ya. adalah tentang memastikan bahwa mesin bekerja dengan baik dan tidak mengalami waktu. Ya, itu kenapa mesin perlu dilakukan perawatan mesin. Kalau yang kedua, soal yang kedua, jelaskan 3 jenis perawatan mesin. Mungkin teman yang lainnya, Iya. ya ulangi. Soal yang nomor 2, yang pertama itu perawatan secara prediktif. Lakukan perawatan secara prediktif itu melakukan perawatan secara rutin dan berkala tergantung jadwal yang telah ditentukan oleh mesin tersebut. Dan yang kedua itu perawatan preventif. Perawatan preventif itu perawatan korektif. Perawatan korektif itu suatu perawatan yang telah terjadi kerusakan oleh mesin tersebut dan bagi komponen yang rusak. Ya. Dan perawatan yang prediktif itu suatu perawatan yang diperkirakan menggunakan suatu sensor atau alat untuk memprediksi kapan terjadi kerusakan pada mesin tersebut dan kapan terjadinya pergantian komponen yang ada pada komponen mesin tersebut. Oke. Kemudian yang ketiga mungkin, Mas, apa yang menjadi perbedaan antara perawatan preventif dan prediktif? Apa bedanya? Ya, preventif itu Pertama tuh perbedaannya Pak ya. Yang preventif itu dilakukan secara berkala sesuai jadwal melihat kondisi mesin saat itu. Misalnya kalau jadwalnya ganti ya wajib ganti. Sedangkan prediktif sendiri itu dilakukan berdasarkan analisa kondisi nyata mesin tersebut menggunakan sensor alat foto untuk menentukan waktu perawatan yang tepat. ya, jadi preventif itu melakukan perawatan itu sebelum terjadi kerusakan, bisa berdasarkan nanti jadwal atau mungkin ya sudah ditentukan. Kemudian prediktif itu memprediksi daripada kerusakan yang terjadi. Terus ini soal selanjutnya. Oke, nanti dikerjakan di rumah ya. Kemudian ini soal selanjutnya. Apa menjadi kesimpulan pada pertemuan pada pagi hari ini? Bisa ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Bahwasanya perawatan adalah jenis-jenis perawatan ada berapa tadi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perawatan dan sebagainya. Silakan. Ada berani menyampaikan kesimpulan pada pertemuan pagi hari ini? Oke? Oke, mungkin Mas. Ya. Terima kasih Mas ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan memberikan kesimpulan dari materi perawatan mesin pagi hari ini. Untuk kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui macam-macam perawatan, mulai dari perawatan preventif, prediktif, korektif, dan proaktif tadi, dan mengetahui apa saja permasalahan dengan menggunakan alat-alat bantu seperti sensor getaran, RPM, dan laser alignment tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu kita semua bisa mengetahui bagaimana cara menganalisis suatu kerusakan yang terjadi pada suatu komponen mesin dan mengetahui dan memiliki solusi apa yang bisa dilakukan perbaikan pada mesin tersebut. Oke, Ya. terima kasih. Siapa namanya? Aji, Pak. Mas Anti. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain semuanya memahami ya dengan sama bahasanya tugas selanjutnya supaya kita bisa membaca dari hasil pembelajaran pagi hari ini yaitu melakukan teknik perawatan pada peralatan mesin di sekitar Anda. Bisa motor, bisa sepeda, bisa peralatan mungkin ada alat produksi di rumah atau mungkin di tetangga, dibuat video dan dibikin laporan. Kumpulkan tugasnya di aplikasi Adlink-nya. Oke, sambil di absen pada pagi hari ini mungkin. Ya. Mungkin materi selanjutnya adalah melakukan perawatan preventif dan prediktif. Dan materi sudah diupload di aplikasi Adlink. Ini teman-teman bisa unduh dan pelajari sebelum kita masuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu kesimpulan pada pagi hari ini dan terima kasih atas antusiasnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya kira teman-teman memahami dengan materi yang sudah disampaikan dan untuk mengukur itu maka dilakukan tugas. Tugas itu akan kita nilai dan hasil tugas itu akan menentukan nilai pada pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dan sampai ketemu di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.